anak-anak, kita berjumpa kembali masih bersama saya, Pak SK. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, kalian tetap semangat, selalu ceria, dan terhindar dari wabah virus yang sedang melanda dunia. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran keempat. Untuk itu, siapkan buku dan alat tulis kalian. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang dokter? Seorang yang bekerja harus memiliki sikap melayani, disiplin, rendah hati, dan bekerja sepenuh hati. Kita bisa mempelajari nilai-nilai tersebut dari seorang dokter yang bekerja untuk masyarakat. Sekarang bacalah teks bacaan berikut ini. Hebatnya dokter kami. Ia adalah Dokter Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun lalu setelah 10 tahun lebih merantau ke kota. Ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus, ia praktik di Rumah Sakit Umum Kabupaten. Semenjak ia pulang dan praktik di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dokter Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Pada ayahku, Dokter Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, kakus, lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya dipakai untuk membeli makanan instan. Selama praktik di kota, Dokter Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter bisa bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu menyejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dokter Rana kepada ayahku. Sejak pulang, Dokter Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, Dokter Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal itu terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah. Sampah kering jenis apa saja yang bisa didaur ulang. Botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh Dokter Rana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Dokter Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendahan hatinya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dokter Rana. Akan ku kejar cita-citaku menjadi guru, dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Apa yang dilakukan Dokter Rana untuk warga desa? Mengapa Dokter Rana melakukan itu? Apa dampak dari hal yang dilakukan oleh Dokter Rana bagi masyarakat?
Bagaimana perasaan masyarakat terhadap Dr. Ana? Tuliskan pada tabel berikut. Hal-hal baik yang bisa aku contoh dari Dr. Ana adalah dari Dr. Ana kita belajar bahwa ketika kita bekerja haruslah bermanfaat bagi orang lain. Menjadi seorang dokter juga harus rendah hati dan menghargai orang lain. Tata tertib sekolah merupakan seperangkat peraturan atau ketentuan yang secara organisasi hal tersebut mengikat setiap komponen sekolah, baik itu siswa, guru, kepala sekolah, maupun perangkat sekolah yang lain, agar tujuan yang telah ditetapkan oleh sekolah bisa tercapai. Tujuan adanya tata tertib sekolah yaitu untuk menciptakan suasana yang aman dan tentram bagi seluruh warga sekolah, menciptakan suasana yang bersih dan sehat bagi seluruh warga sekolah, menciptakan suatu kondisi yang teratur yang mencerminkan keserasian, keselarasan, serta keseimbangan baik pada tata ruang, tata kerja, tata pergaulan, dan lain sebagainya di lingkungan sekolah. Menciptakan lingkungan yang baik sehingga tercipta keindahan yang bisa dirasakan oleh seluruh warga sekolah. Untuk membina tata hubungan yang baik di antara para siswa, guru, dan warga sekolah lainnya yang mencerminkan sikap dan rasa gotong royong, keterbukaan, saling membantu, saling menghormati, dan saling tenggang rasa. Membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas adalah hal-hal yang disepakati oleh satu kelas. Kesepakatan ini dibuat atas dasar diskusi bersama. Kesepakatan kelas bertujuan supaya semua warga kelas bisa nyaman. Perhatikan contoh di bawah ini. Ketika kesepakatan kelas itu dilakukan, maka setiap warga kelas akan merasa nyaman. Mereka merasa dihargai. Ketika kamu menghargai semua orang, maka kamu sudah mengaplikasikan sila kedua Pancasila. Sekarang jawablah pertanyaan berikut ini. Apa yang dimaksud dengan tata tertib sekolah? Mengapa dibuat kesepakatan kelas? Kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran kelima. Sekarang siapkan buku dan alat tulis kalian. Namun, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, tahukah kamu bagaimana ikan hasil tangkapan nelayan bisa kita makan? Sekarang amati gambar berikut. Ikan hasil tangkapan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar dan akhirnya dibeli oleh konsumen. Dari gambar tersebut, diskusikan dengan temanmu tentang 1. Jenis barang yang dijual belikan. 2. Jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan di atas. Dan 3. Hasil dari setiap pekerjaan. Kegiatan jual beli yang dilakukan oleh pemilik barang dan pembeli barang dikenal dengan istilah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi melibatkan distribusi, produksi, dan konsumsi.
Jenis pekerjaan yang biasa ada pada kegiatan distribusi. 1. Pedagang, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang melakukan distribusi dengan cara membeli hasil produksi dari produsen maupun pedagang lain dan kemudian menjualnya kembali ke konsumen untuk memperoleh keuntungan. Berdasarkan modal yang dimiliki, pedagang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu A. Pedagang kecil atau pengecer, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang secara langsung bertransaksi dengan konsumen. Contohnya, pedagang kaki lima atau warung yang menjual rokok, makanan, dan minuman secara eceran atau per buah. B. Pedagang besar, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang membeli barang hasil produksi secara langsung dari produsen dan kemudian menyalurkannya atau menjual kepada pedagang kecil atau pengecer. 2. Agen adalah penyalur yang atas nama suatu perusahaan tertentu menjual barang dan jasa hasil produksi perusahaan tersebut di daerah tertentu. 3. Maklar adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan, yaitu antara penjual dan pembeli. 4. Komisioner adalah perantara pemasaran seperti halnya maklar. Hanya saja, komisioner melakukan perjanjian jual beli atas namanya sendiri dan ikut bertanggung jawab atas tindakannya. Imbalan atas tindakan komisioner dinamakan komisi. 5. Pedagang antar negara, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang membeli atau menjual hasil produksi antar negara atau dalam skala internasional. Demikianlah pembelajaran hari ini anak-anak. Marilah kita tutup dengan doa. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan badan, menjaga kebersihan lingkungan sehingga kita terhindar dari penyakit. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Dadah!